Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar taksiran gaji Sadil Ramdhani jika gabung Persib. Sadil Ramdhani tiba-tiba muncul ke dalam rumor transfer Persib Bandung. Pemain berusia 25 tahun itu bisa menjadi rekrutan baru ke-6 Maung Bandung. Sadil saat ini masih tercatat sebagai pemain klub Malaysia Sabah FC. Kontraknya pun masih cukup panjang sampai Mei 2025. Namun mengutip laman transfer market, peluang Sadil bergabung ke Persib kini sudah mencapai 73% per minggu 28 Juli. Peluang itu semakin terbuka karena masalah finansial yang menerpa Sabah, sehingga melepas Sadil dengan menjualnya bisa menjadi solusi jangka pendek. Belum lagi Sadil tidak masuk ke dalam skuad Sabah FC dalam 2 pertandingan terakhir Liga Super Malaysia. Hal ini bisa memperbesar kemungkinan rumor transfer ke Persib terwujud. Lantas, berapa gaji yang bisa didapatkan oleh Sadil Ramdhani jika gabung ke Persib Bandung? Nah, sebagai salah satu tim besar dengan kekuatan finansial yang cukup stabil, Persib diyakini bisa memberikan gaji menggiurkan buat Sadil. Sebagai gambaran, gaji Sadil bersama Sabah pernah diperkirakan mencapai 434 juta per bulan. Angka yang sebetulnya tinggi untuk pemain ASEAN. Namun melihat Persib adalah salah satu klub Liga Indonesia yang berani menggaji pemainnya termahal, jadi harga tersebut sepertinya bukan hal yang berat. Sponsor baru masuk, Persija dapat dana segar. Persija Jakarta semakin percaya diri untuk menatap Liga 1 2024-2025 yang akan dimulai pada 9 Agustus 2024. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapatkan dukungan penuh dari perusahaan Jepang yang sudah berada di Indonesia sejak 2015. Perusahaan tersebut adalah PT Bank J-Trust Indonesia Tbk. J-Trust Bank akan menjadi bagian Persija selama 1 musim ke depan. Proses kesepakatan kerjasama antara Persija dengan J-Trust Bank dilakukan di Persija Store, Kuningan, Jakarta. Presiden Persija Muhammad Prapanca mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah lama bersinergi dengan J-Trust Bank. Dukungan ini tentu saja akan membuat langkah Persija semakin mantap dalam mengarungi Liga 1 2024-2025. Dahsyat, Persebaya bakal bangun stadion. Cipto Prabowo Atmojo, Direktur PT Citycon Nusantara Industri, mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung Persebaya dan masyarakat. Bahkan muncul rumor kerjasama membangun stadion. Dalam sebuah sesi jumpa pers, Cipto menegaskan bahwa kegiatan sosial yang telah dilakukan sebelumnya akan tetap dilanjutkan. Ia juga membagikan rencana baru untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Cipto saat di sesi konferensi pers sponsor announcement Persebaya di kantor pemasaran Persebaya Sutos 30 Juli 2024. Kemudian, Citycon juga menyatakan peluang membangun stadion. Cipto Prabowo Atmojo mengungkapkan sembari tersenyum tentang rumor pembangunan stadion. Insya Allah membangun stadion, didoakan saja, kata Cipto sambil melempar senyum. Dengan berbagai rencana dan komitmen yang kuat, Citycon dan Persebaya menunjukkan bahwa kerjasama mereka lebih dari sekedar hubungan bisnis. Keduanya bersama-sama berupaya memberikan dampak positif bagi Persebaya dan masyarakat Surabaya, terutama untuk membawa Persebaya kembali berprestasi. Bonek desak Persebaya tambah pemain asing. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan oleh netizen adalah kelemahan di lini belakang Persebaya. Beberapa komentar yang muncul di media sosial menyoroti keputusan dan kebutuhan untuk memperkuat sektor pertahanan, mengingat lini tengah dan depan sudah cukup kompetitif. Seorang netizen berkomentar, "Bek asingmu iku lho tambahan." Komentar ini mencerminkan harapan para penggemar agar Persebaya menambah bek asing untuk memperkuat lini pertahanan yang dianggap masih kurang solid. Tidak hanya itu, banyak netizen yang memberikan masukan agar klub mencari pemain dengan pengalaman dan kualitas yang mumpuni. Misalnya seorang netizen lainnya mengatakan, "Bau-bau lini belakang kurang kokoh," mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran tentang kekurangan stabilitas di lini belakang Persebaya.
Masalah ini dianggap perlu segera diatasi, terutama mengingat ketatnya persaingan Liga 1 Indonesia yang membutuhkan pertahanan yang kokoh untuk meraih hasil maksimal. Lolos ke final, manajemen Arema FC persembahkan untuk korban Kanjuruhan. Arema FC kembali berhasil lolos ke babak final turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Pencapaian itu ditandai dengan kemenangan mereka atas Persis Solo di babak semifinal. Klub berjuluk Singoedan itu sukses membungkam Persis Solo dengan skor 2 gol tanpa balas. Pertemuan itu terjadi pada Rabu 31 Juli 2024 di Stadion Manahan Solo. Kemenangan tersebut pun dipersembahkan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Hal itu diungkap langsung oleh manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Adriansyah. Dia bersyukur Arema FC dapat melanggeng ke final turnamen pramusim bergengsi di Piala Presiden. Ini menjadi satu langkah yang konsisten mereka capai. Coach Milo doakan Arema juara Piala Presiden. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija doakan Arema juara Piala Presiden 2024. Arema akan bersua Borneo FC Samarinda yang di partai puncak bakal digelar di Manahan Solo pada Minggu 4 Agustus pukul 19.30. Sebelumnya Persis gagal melaju ke final usai kalah dari Arema di babak semifinal pada Rabu 31 Juli. Laskar Sambernyawa tak bisa memanfaatkan status sebagai host semifinal. Milo, sapaan akrabnya, merupakan mantan pelatih Arema di tahun 2016 dan 2019 dan pernah mempersembahkan trofi juara Piala Presiden di tahun 2019. Pelatih asal Bosnia itu pun pernah membawa Borneo FC ke final Piala Presiden 2022, tapi kalah dari Arema. Ternyata Milo bukan cuma mendoakan Arema menjadi juara Piala Presiden, doa yang sama juga disampaikan untuk Borneo FC yang pernah dilatihnya. Saya respect kepada kedua tim. Saya pernah berada di Arema, pernah di Borneo juga. Saya tidak ada masalah dengan klub maupun supporternya, Ibu Milo. Kepada Arema saya berharap mereka bisa menang. Saya sampaikan kepada Borneo juga, semoga menang juga. Sungguh saya tidak berpihak, hanya berharap kedua tim sama-sama menunjukkan siapa yang pantas menjadi yang terbaik, kata Milo. Hadiah Piala Presiden melonjak bertambah. Jumlah hadiah Piala Presiden 2024 bertambah. Lantas bagaimana rincian hadiah Piala Presiden 2024 saat ini? Hadiah pemenang turnamen Piala Presiden 2024 resmi ditambah oleh Ketua Steering Komite Piala Presiden 2024 Maru Amar Sirait. Dia mengatakan penambahan ini disebabkan oleh adanya sponsor baru yang masuk. Mulanya hadiah tim pemenang Piala Presiden 2024 adalah 5 miliar. Akan tetapi hadiah tersebut bertambah 250 juta untuk masing-masing pemenang, yakni juara 1, 2, 3, dan 4. Kenaikan hadiah juara ini terpaksa saya naikkan karena jumlah total sponsor yang juga bertambah dari awalnya 48 miliar naik menjadi 68 miliar. Di pengumuman kedua, dan kini bisa saya pastikan jumlah total sponsor kembali bertambah menjadi 78 miliar, kata Muru Amar Sirait. Berikut detail jumlah hadiah Piala Presiden 2024. Juara mendapatkan 5,25 miliar rupiah. Peringkat kedua mendapatkan 2,75 miliar rupiah. Peringkat ketiga mendapatkan 1,75 miliar rupiah. Peringkat keempat dapat 1,25 miliar rupiah. Pemain terbaik dapat 250 juta. Pemain muda terbaik dapat 150 juta. Top skor mendapatkan 150 juta. Dan wasit terbaik mendapatkan 100 juta.